Kali ini membahas tentang menahan amarah, ya. Menahan supaya tidak gampang emosi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Jadi orang yang dikatakan perkasa, orang yang dikatakan kuat, itu bukan orang yang ahli gulat, bukan orang yang ahli tinju, ya, bukan orang yang ahli smackdown, akan tetapi laisa syadid, ya innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat perkasa itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika sedang marah, ketika sedang emosi. Jadi melalui hadis ini jamaah sekalian, kekuatan seorang mukmin sejatinya adalah bukan dari otot atau fisiknya, bukan dari okolnya, tapi dengan akalnya. Akal yang dikuasai dengan hati, dikuasai dengan ilmu, sehingga tidak gampang emosi, ya, tidak gampang marah. Itu karena orang yang tangguh itu adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari sifat-sifat yang tergesa-gesa, ya, emosional. Di dalam hadis ini dijelaskan terkait dengan keutamaan sifat tenang dan sabar, ya, itu. Dan apabila ada yang salah, kita mudah memaafkan. Itu. Jadi di dalam surah Al-Imran disebutkan, ya, wal 'afina an-nas wal kadhiminal ghaidha, ya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, orang yang bertakwa itu orang yang menahan emosionalnya dan saling memaafkan antar sesama. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Allah itu cinta kepada orang-orang yang ihsan, ya, orang yang berbuat baik. Artinya sifat menahan marah itu termasuk sifat yang terbaik. Yang kedua dari hadis ini jamaah sekalian, menahan diri ketika marah, ya, bahkan disebutkan dalam hadis ini menunjukkan lebih berat daripada menahan musuh. Kadang-kadang kita ini kalau masa marah kan spontanitas, ya, kadang barbaran itu menyesal kayak gitu. Itu jamaah sekalian. Maka hadis ini juga menggambarkan bahwa Islam itu merubah pola hidup jahiliyah yang cenderung kepada keburukan akhlak. Di antara keburukan akhlak adalah mudah marah, ya, mudah emosi, tidak bisa menahan diri. Termasuk juga kepribadian seorang muslim adalah yang mampu mengendalikan diri dari menahan syahwatnya. Dan yang keempat, hadis ini menggambarkan kewajiban seorang muslim untuk menjauhi sifat emosional karena akan mendatangkan keburukan fisik, keburukan jiwa, ya, dan kehidupan bermasyarakat di lingkungan kita. Yang kelima, hadis ini menggambarkan bahwa marah adalah sifat yang memang manusiawi dalam diri kita, ya. Gak mungkin ada orang yang hidup tanpa marah, ya. Akan tetapi marah yang ada di dalam diri kita itu kita kendalikan, ya, kita jaga, jangan sampai berlebihan. Harus pandai-pandai menguasai diri ketika kita sedang emosi. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Hadis berikutnya tentang menjauhi akhlak tercela adalah ittaqul zulma, ya. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya. Hati-hati terhadap kezaliman, berbuat aniaya, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Wattaqus syuhha
fa innahu ahlaka man kana qablakum. Dan hati-hatilah terhadap sifat kikir, ya, kikir, pedit, bakhil. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena kikir itu telah membinasakan, merusak orang-orang sebelum kalian. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah menyaksikan saudara-saudara kita yang peduli kepada sesamanya, ya, terutama di Palestina, dan juga banyak sekarang itu yang masjid-masjid mengadakan sedekah Jumat gitu ya, atau Jumat berkah gitu. Nah, itu bagian dari dermawan panjenengan, ya, termasuk kajian Rabu dan Jumat ini. Alhamdulillah, walaupun minimal snack, syukur-syukur ada makanan, ya alhamdulillah, itu bagian dari pedulinya saudara-saudara kita terhadap dakwah Islamiyah. Nah, atau ada yang berupa uang dan sebagainya, termasuk juga sedekah pemikiran, masukan-masukan panjenengan, ya, atau ajakan-ajakan panjenengan untuk kajian-kajian semacam ini, sehingga tidak dikatakan orang yang kikir. Orang yang kikir juga termasuk orang yang pelit terhadap ilmu. Makanya ilmu yang selama kita bisa berikan, kita ajarkan, ya, balighu anni walau ayat, sampaikan kepada umatku, ya, dari aku, kata Rasulullah, walau ayat, walaupun satu ayat, walaupun satu dua kata yang sekiranya bermanfaat untuk saudara kita, meskipun panjenengan hanya sekedar ngajak, ayo ngaji Darut Taqwa, ada kajian tafsir hadis misalnya, ya, itu bagus. Itu bagian dari dakwah panjenengan. Karena dakwah itu bukan hanya tugas para dai, para khatib, para mubalik saja, akan tetapi tugas dakwah adalah kewajiban kula jenengan semua sebagai sesama muslim. Niat kita intang surullah yang surkum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong panjenengan semuanya. Mudah-mudahan panjenengan semua, ya, bisa, diri kita bisa menahan nafsu kita, menahan emosional kita, ya, menjadikan jiwa-jiwa kita jiwa-jiwa yang tenang, yang dinamis, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis, ya, dan juga jauhkan dari kezaliman-kezaliman, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat kikir menuju dermawan. Dengan dermawan itu insya Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah akan melipat gandakan harta benda panjenengan semuanya.